Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Oke, jadi pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi kita terbaru, yaitu peranan kepemimpinan dalam dinamika kelompok. Oke, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini judulnya ya. Oke, jadi pada perkuliahan pada ini nanti kita akan memfokuskan pada materi peranan kepemimpinan dalam dinamika kelompok. Nah, apa saja nanti subbab-subbab materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu jadi nantinya materi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan konsep serta definisi dari dinamika kelompok itu sendiri. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana cara memahami fungsi kelompok bagi individu dan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Nah, kita lanjut Bapak Ibu pada slide berikutnya. Nah, sebagai pendahuluan, di sini saya akan menyebutkan bahwasanya ilmu dalam mengkaji dan juga memahami dinamika kelompok atau group dynamics merupakan modal penting untuk dapat memahami perilaku organisasi atau dengan istilah lainnya disebut juga organizational behavior. Nah, eksistensi sebuah organisasi dapat dilihat dari sejauh mana kedinamisan kinerja individu atau kelompok dalam menjalankan program kerjanya, serta sejauh mana pola interaksi dan kerjasama antar anggota sesuai dengan job description masing-masing. Nah, jadi dinamika kelompok di sini merupakan sebuah kenyataan, sebuah realita yang pasti akan terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, realitas inilah nanti akan jadikan sebagai refleksi dari pergeseran perilaku individu-individu maupun kelompok yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, menariknya di sini, dinamika kelompok itu dapat berubah setiap saat tergantung pengaruh dari seorang pemimpin itu dimunculkan. Nah, dalam hal ini, peran pemimpin tentu saja sangat signifikan sekali berpengaruhnya. Karena nanti pemimpin akan mampu mengarahkan dinamika kelompok kepada tujuan organisasi yang benar-benar konstruktif. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu apa itu definisi kelompok. Nah, kelompok di sini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku dan atau kinerja atau performance seseorang itu bisa dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota yang lain. Nah, ini adalah definisi dari Yuki tahun 2012. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kehidupan kelompok itu tercermin dari masing-masing individu yang ada di dalamnya, Bapak Ibu semua. Nah, jika individu mampu beraktualisasi secara baik sesuai dengan kesepakatan, maka kelompok itu juga bisa berkembang menjadi positif, lebih baik lagi. Nah, sebaliknya, jika masing-masing kelompok itu tidak bisa mencerminkan atau beraktualisasi dengan baik, maka perkembangan organisasi juga akan bisa berdampak negatif. Nah, itu dia pengaruh dari aktualisasi atau interaksi individu dalam kelompok. Nah, sekarang yang perlu kita bahas selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang bisa membentuk terjadinya sebuah kelompok. Yang pertama adalah status dan harga diri. Nah, bagaimana status atau harga diri bisa membentuk atau melatar belakangi terjadinya kelompok? Yang pertama, karena status. Dengan bergabung dalam kelompok, seseorang itu merasa lebih dipandang atau lebih terhormat dibanding dia tidak berada dalam sebuah kelompok. Yang kedua, harga diri.
Karena merasa lebih terhormat bila berkelompok, maka seseorang merasa memiliki harga diri dibanding dia tidak bergabung dengan orang lain. Yang kedua faktornya adalah kesamaan visi dan juga emosional. Nah, adanya kesamaan visi, emosional, sudut pandang, dan hal-hal lain sebagainya, itu juga bisa membentuk seseorang untuk memiliki sebuah kelompok. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan bersosialisasi atau afiliasi. Jadi banyak kebutuhan sosial bisa didapatkan saat seseorang berkelompok. Seperti suasana bersahabat misalnya saat kesusahan atau saat dilanda bencana. Nah, jika seseorang itu merasa terbantu dengan adanya pertolongan dari pihak lain, maka dia pasti akan merasa diterima dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya faktor pendapatan dan penghasilan. Nah, ini biasanya berlaku pada kelompok formal ya, di mana mereka masih membentuk kelompok berdasarkan tingkatan pendapatannya masing-masing. Nah, kemudian ada juga yang membentuk kelompok dengan alasan perlindungan dan keamanan. Nah, di mana dengan bergabung dalam satu kelompok, seseorang dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam kesendirian. Nah, jadi banyak orang merasa lebih kuat dan tidak ragu-ragu bila berada dalam satu kelompok. Dan yang terakhir adalah pencapaian tujuan. Karena mereka merasa bahwa berkelompok itu bisa memunculkan kekuatan, maka tentu saja itu akan mempermudah mereka dalam mencapai tujuan. Baik Bapak Ibu, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dua jenis kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Nah, jadi pada prakteknya di masyarakat itu ada dua jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok informal dan juga kelompok informal. Nah, coba kita akan membahas definisinya masing-masing. Jadi kalau kelompok formal itu dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Karenanya kelompok formal itu banyak terdapat dan dijumpai pada organisasi yang bersifat formal dan juga terstruktur dengan baik. Nah, kelompok formal ini terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ya Bapak Ibu ya, dicirikan oleh adanya rantai komando dari pimpinan sampai ke anggota yang paling di bawah. Dalam hal ini tentunya masih menjadi anggota yang dipimpin oleh pimpinan tersebut. Nah, karena sifatnya komando, maka perintah pemimpin harus dilaksanakan. Nah, sebaliknya kelompok informal ini Bapak Ibu semua dapat dikatakan sebagai kelompok yang lebih berkembang dari upaya individu dan pengembangan minat dan persahabatan daripada desain yang sengaja dibentuk organisasi. Nah, dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, saya rasa Bapak Ibu semua itu bisa membedakan dan bisa memilah mana kira-kira kelompok yang bisa kita kategorikan ke kelompok formal dan mana juga yang bisa kita kategorikan ke kelompok informal. Jadi kita langsung masuk ke slide berikutnya Bapak Ibu semua. Selanjutnya, Bruce Wayne Druckmann mengatakan ada 5 tahapan dari perkembangan kelompok. Yang pertama itu adalah stage 1, yaitu forming. Jadi forming ini adalah pembentukan, di mana dia merupakan tahap awal di mana keadaan baru bersifat tidak pasti, baik dilihat dari tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Nah, setelah kelompok tadi itu berhasil melewati stage 1 atau forming ini tadi, maka kelompok itu akan memasuki fase 2 atau stage 2, yaitu storming. Nah, tahap ini dicirikan oleh mulai munculnya konflik intrakelompok. Dan konflik tersebut berakhir ketika didapatkan hierarki kepemimpinan yang sudah jelas ada dalam kelompok ini. Nah, berarti di stage 2 ini itu sudah mulai jelas siapa pemimpinnya dan juga apa peran pemimpinnya. Nah, tapi kenapa konflik bisa terjadi? Karena di sini masih berupa masa adaptasi antara masing intra anggota kelompok tadi. Nah, lanjut kita masuk ke stage berikutnya yaitu stage 3. Disebut dengan norming atau pengaturan norma. Di mana pada fase ini dia menggambarkan adanya perkembangan hubungan
dan kelompok menunjukkan adanya kohesi atau sudah mulai terpadu antara satu sama lain, di mana ini merupakan hasil dari adaptasi yang berada pada stage 2 atau storming tadi. Nah, lanjut kita masuk ke stage 4 yaitu performing atau melaksanakan, di mana tahap ini menunjukkan fungsi kelompok berjalan dan diterima oleh anggota. Mereka semua di dalam kelompok ini itu sudah saling mengenal dan sudah sangat jelas sekali tentang tugas apa yang akan mereka emban masing-masing. Jadi mereka sini sudah mulai melaksanakan kinerjanya satu sama lain. Nah, stage yang terakhir adalah stage 5 yaitu adjourning atau pengakhiran, di mana fase ini merupakan fase terakhir yang bersifat temporer. Di dalamnya tidak lagi berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas, tetapi justru akan menjadi berakhirnya rangkaian kegiatan. Nah, ini adalah fase terakhir, di mana mungkin posisi anggota tadi atau mungkin pemimpin tadi perlu dievaluasi sehingga ada perubahan ulang dan sebagainya macamnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi kita masuk pada definisi dari dinamika kelompok, di mana dinamika ini terdiri dari dua kata ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dinamika. Jadi dinamika ini memiliki pengertian yaitu bergerak. Dan kelompok, nah untuk definisi kelompok itu sudah dijelaskan di slide berikut sebelumnya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dinamika kelompok itu adalah sebuah kata majemuk yang dapat didefinisikan sebagai sebuah metode dan proses di mana dia memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Nah, artinya di sini metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang nantinya akan disepakati secara bersama. Nah, dinamika kelompok di sini berarti juga nanti akan ada interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Nah, kenapa keadaan ini bisa terjadi? Karena dalam sebuah organisasi akan ada sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu dengan berbagai macam karakter, serta juga memiliki semangat atau group spirit secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu makanya disebut di sini kelompok itu selalu bergerak secara dinamis. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menurut salah seorang ahli juga tahun 2017 mengatakan juga kalau dinamika kelompok tersebut merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersamaan. Nah, dinamika kelompok juga dapat didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Nah, seperti yang tadi saya sempat sampaikan, bahwa dinamika kelompok itu ternyata adalah hal yang positif dimiliki oleh dalam organisasi, dalam sebuah organisasi. Nah, apa tujuan positif? Apa manfaat positif dengan adanya dinamika dalam kelompok tadi atau dalam organisasi tadi? Yang pertama adalah bisa membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Nah, yang kedua adalah menimbulkan rasa solidaritas anggota, sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga adalah dapat menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok, sehingga bisa menimbulkan adanya etikat baik sesama anggota kelompok. Itu dia manfaat dari dinamika kelompok. Nah, lanjut ini adalah proses dinamika kelompok. Mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini tahap satunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada tahap ini si individu tersebut belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Nah, ibaratnya mereka itu adalah sebuah es yang belum mencair, masih membeku ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian masuk kita ke tahap berikutnya, di mana es tadi itu sudah mulai mencair, karena sudah mulai hangat ya Bapak Ibu ya. Karena dia sudah hangat karena sudah mulai mengenal atau mencoba mengenal individu yang lain, sudah mulai melakukan interaksi. Nah, proses inilah yang disebut dengan ice breaking. Nah, setelah saling mengenal tadi, dimulai dari diskusi kelompok, yang mana kadang-kadang diskusi itu bisa sampai tahap memanas. Nah, baru kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap storming. Storming akan membawa perubahan pada sikap dan perilaku individu. Nah, kemudian kita masuk kepada proses forming. Nah, kemudian setiap kelompok harus ada aturan main yang disepakati bersama oleh semua anggota kelompok dan pengatur perilaku semua anggota kelompok. Disebut norming. Yang mana artinya adalah pembuat norma. Jadi sudah mulai ada diberlakukan atau dibentuk norma di sini Bapak Ibu ya. Nah, baru kita terakhir masuk ke dalam tahap performing. Oke, Bapak Ibu semua. Itu dia proses dinamika kelompok. Ada satu slide lagi yang mau saya tampilkan. Nah, ini adalah peran kepemimpinan dalam dinamika kelompok, di mana kepemimpinan merupakan masalah strategis dalam menggerakkan dinamika kelompok. Jadi penentuan proses kepemimpinan cukup kompleks sehingga perilaku kelompok harus dikelola dengan baik. Nah, dalam mengelola dinamika kelompok, pemimpin perlu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama adalah pemimpin harus peka serta mau mengamati isyarat-isyarat nonverbal sehingga mengetahui kebutuhan, perasaan, dan konflik anggota. Nah, ini lebih ke nonverbalnya ya Bapak Ibu ya, karena kan ada juga anggota atau pengikut yang kadang-kadang tertutup dengan perasaannya. Jadi, sebaik mungkin kita harus bisa memahami isyarat nonverbal tadi. Yang kedua adalah berikan pelayanan yang terbaik pada setiap anggota kelompok. Nah, usahakan di sini pemimpin juga memiliki peran sebagai konsultan, penasehat, guru, dan fasilitator dari suatu kelompok. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang disesuaikan dan mampu mendorong para anggota agar melaksanakan perilaku dengan baik. Yang keempat, pemimpin harus menetapkan sebuah suasana persetujuan untuk mengekspresikan baik perasaan maupun gagasan. Jadi diberikan keluasan bagi anggota kita untuk bisa mengekspresikan pendapatnya. Nah, mungkin di sini masih ada tambahan hal yang kelima yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin dalam mengelola dinamika kelompok adalah pemimpin harus mendorong kelompok untuk menangani kebutuhan dalam menjaga dinamika organisasi, termasuk proses penyelesaian masalah. Dan tambahan satu lagi, pemimpin juga harus memberikan kontrol kepada kelompok sesuai dengan tujuan organisasi. Oke, baik Bapak Ibu semua, mungkin itu tambahan atau pembahasan kita ya terkait dengan bagaimana peran pemimpin dalam menangani dinamika kelompok. Nah, seterusnya mungkin nanti kita akan juga membahas tentang bagaimana cara pemimpin dalam menghadapi konflik dalam organisasi yang dipimpinnya. Baik Bapak Ibu semua, demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada keterbatasan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kita akan diskusi. Terima kasih Bapak Ibu.